Halo semua, kembali lagi dengan saya Renaldi Tampubulon. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang acap kali atau seringkali terjadi di Indonesia, yaitu tindak terorisme. Sebelum itu, mari kita santai sejenak dan tarik nafas yang dalam-dalam. Karena pembahasan ini sangat berat dan membutuhkan fokus yang sangat besar. Apa yang timbul di pikiran teman-teman jikalau sedang terjadi sebuah pengeboman oleh para pelaku teroris, seperti yang penulis paparkan di video kali ini? Dunia yang awalnya tenang seketika langsung berubah menjadi rasa takut, sedih, gelisah, semuanya itu bercampur aduk menjadi sebuah emosi ketika kita mendengar sebuah tindak pengeboman oleh para pelaku teroris. Lalu, semua mata terfokus kepada pemberitaan terjadinya tindak teroris. Apakah ada korban jiwa? Kelompok mana yang melakukan serangan? Di mana terjadi ledakan? Negara Islam Indonesia adalah salah satu gerakan teroris yang masih aktif di Indonesia. Gerakan Negeri Islam Indonesia sendiri merupakan gerakan lanjutan dari gerakan Darul Islam yang pada awal kemerdekaan melakukan pemberontakan kepada pemerintah Indonesia. Darul Islam sendiri merupakan gerakan anti pemerintah yang diproklamirkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di desa Cisampang. Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo dan pusat kekuasaan atau pusat kekuatannya berada di Jawa Barat. Penyebab timbulnya gerakan anti pemerintah ini diakibatkan terjadinya pengesahan perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda. Hal inilah menjadi penyebab utamanya. Kartosuryo bahkan pernah memerintahkan untuk membunuh Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957 dan peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Cikini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pemberontakan ini baru berakhir setelah Kartosuryo tertangkap pada Juni 1962. Cita-cita Kartosuryo untuk menciptakan sebuah negara yang berpaham Islam, rupanya pada zaman yang baru ini berkelanjutan sehingga menjadi sebuah ideologi yang kuat. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, ternyata memudahkan gerakan teroris untuk menyebarkan ideologinya, pemahamannya, dan mengajak untuk bergabung ke dalam gerakan teroris. Namun, sebelum itu, marilah kita mengetahui terlebih dahulu pengertian terorisme. Terorisme dalam sudut pandang kriminologi diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindak kekerasan kepada sasaran acak yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusasaan massal. Dan karakteristik pelaku terorisme biasanya merupakan kelompok minoritas atau kelompok yang terdiskriminasi dalam pergaulan yang mapan. Timbul pertanyaan, kok bisa ya begitu mudah terpapar pemahaman radikalisme? Padahal kemajuan pendidikan begitu pesat. Lalu apa sebabnya? Menurut beberapa referensi yang saya baca, hal ini diakibatkan oleh keberkaitannya tindak teroris dengan media massa, teroris dengan media sosial, serta teroris dengan rasa kebencian. Menurut Nizayanai, tindakan teror pada zaman dahulu dan sekarang sangatlah berbeda. Karena teror pada zaman sekarang murni berdasarkan rasa kebencian terhadap suatu kelompok. Teror pada zaman dahulu adalah untuk melepaskan diri dari penjajahan, meraih kekuasaan, memperjuangkan hak mereka, seperti revolusi Amerika Serikat, revolusi Prancis, revolusi Rusia, dan lain sebagainya. Kebencian yang berfisikan, yang bersebelahan dengannya dianggap salah dan harus dihancurkan,
lambat laun dapat berubah menjadi paham radikalisme. Kita berseluncur di dunia maya, ada yang disebut dengan namanya filter bubble, adalah sebuah algoritma. Dan inilah pengertian filter bubble. Oleh sebab itu, jangan heran apabila seseorang memiliki kebencian, maka kebencian itu akan makin kuat. Teroris dan media massa memiliki keberkaitan satu sama lain. Media massa berharap sebuah berita bad news adalah sebagai sebuah profit, dan teroris berharap aksi mereka disiarkan ke seluruh negeri. Bagi teroris, pemberitaan media massa sangat diperlukan untuk menciptakan rasa takut di masyarakat. Media massa, pemberitaan seperti itu akan menaikkan rating mereka dan tentunya keuntungan. Cara media massa dalam menyampaikan informasi adalah sebagai berikut: peluang untuk diingat, peluang untuk dibagi, peluang untuk dibaca. Sistem operasi Gerakan Darul Islam ini sangat terstruktur dan mereka memiliki tentara. Sampailah kita kepada tahap yang terakhir, yaitu tahap kesimpulan. Semoga tahap ini dapat menjelaskan seluruh slide-slide yang saya berikan. Kesimpulan, Gerakan Negara Islam Indonesia merupakan gerakan lanjutan dari Darul Islam. Tujuannya adalah untuk mendirikan sebuah negara berdasarkan syariat Islam. Penyebab lahirnya gerakan ini adalah akibat rasa kebencian, banyaknya informasi di media sosial. Media massa melihat bad news sebagai sebuah keuntungan. Kebencian lambat laun dapat berubah menjadi paham radikalisme. Inilah akhir dari segala penjelasan saya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan dipahami.